Ketika Livia masih bekerja dalam perusahaan Bramantio, dia banyak menandatangani proyek, proposal, pergi ke perjamuan. Sebagai gantinya, dia telah mendapatkan banyak kartu nama terkenal yang berguna. Meskipun kehilangan posisi dan gelarnya, Livia masih berkenalan dengan segelintir orang yang tampaknya lebih menyukainya sekarang karena dia benar-benar lajang. Dia ingat Ruby Tan menggodanya tentang hal itu, mengatakan itu karena mereka tahu peran selain dia kosong, jadi lebih mudah baginya untuk jatuh cinta pada mereka. Livia menempatkan kartu catatan putih ke dalam kotak dan mengambil teleponnya untuk mengirim pesan kepada CEO yang sangat terkenal yang mengelola industri mobil. Dia tidak bisa menahan tawa ringan. Dia benar-benar tahu cara bermain game. Dia memberinya dompet, dia memberinya arloji 2 kali lipat, jadi dia memberinya kalung 3 kali lipat jumlahnya. Kali ini, dia akan memberinya hadiah 4 kali lipat. Setelah mengirim SMS kepada pria itu dan mengiriminya uang, Livia kembali memakan makan siangnya. Tepat ketika dia meletakkan sumpitnya, dia mendapat pesan. Melirik ke bawah pada foto mobil berlapis emas dan platinum dengan lampu pelek berlian, dia menyeringai. Dia mengetik beberapa hal ke teleponnya dan segera, mobil itu dikirim langsung ke garasi pribadi Faron Tan. Setelah menerima konfirmasi bahwa itu akan dikirim dalam 1 jam, Livia pergi ke sofa dan menyalakan TV. Dia dengan malas menelusuri saluran, sampai sesuatu menarik perhatiannya. Itu berbicara tentang desainer yang dipilih Tio Bramantio untuk Marissa, sehubungan dengan gaun yang akan dia kenakan untuk perjamuan ulang tahun Leonie Rahman yang terkenal. Tidak ingin melihat Marissa atau bahkan Tio Bramantio, Livia beralih ke saluran lain, tetapi dia melihat sekilas gaun safir yang akan dikenakan Marissa. Dia menghela nafas lelah dan membalik-balik berbagai saluran televisinya. Dia memikirkan bagaimana wajah Faron Tan akan terlihat ketika dia melihat mobil. Itu tak ternilai harganya. Saya akan membayar banyak uang untuk melihat ekspresi itu. Dia tidak mengatakan kepada siapapun secara khusus. Livia sangat bosan dengan channel hari ini. Dia berpikir untuk pergi ke Tantono Enterprise untuk melihat reaksinya secara pribadi. Dia bahkan memikirkan ide membawa popcorn. Tapi sayangnya, dia memutuskan untuk menentang gagasan itu, tahu itu akan terlalu konyol dan acak jika dia tiba-tiba muncul di tempat kerjanya. Ketika Faron Tan menerima kabar bahwa ada mobil yang mencurigakan, namun mahal, di garasi pribadinya di Tantono Enterprise, dia terkejut. Dia tidak menyangka hubungan Livia begitu erat sampai-sampai dia bisa membelikannya mobil yang sangat dicari dalam waktu 1 jam. Melangkah keluar dari lift pribadi, dia tertawa sendiri. Sepertinya dia benar-benar meremehkan lawannya. Dia menatap mobil hitam tengah malam yang ramping dan indah yang tampak bersinar di bawah cahaya. Dengan mesin 16 silinder, 1.500 tenaga kuda dan 6 pipa knalpot, ini adalah mobil impian setiap orang. Harga mobil ini bernilai 4 kali lipat dari kalung yang dia berikan padanya. Melangkah ke depan, dia mengusap logam yang dipoles itu. Sepertinya dia telah menerima pernyataannya untuk perang. Tepatnya, perang hadiah. Dia bertanya-tanya seberapa jauh dia bersedia untuk pergi dalam permainan kecil mereka. Setelah menerima mobil, Faron Tan menghadiahkan Livia 1 set anting-anting yang serasi dengan kalung safir dan berliannya. Anting-anting itu tidak datang berpasangan, jadi dia harus merogoh kocek lebih dalam untuk mendapatkan bagian lain dari anting-anting itu. Ketika Livia menerima hadiah itu, dia mengirim kembali 1 kotak penuh kancing manset. Setiap kancing manset terbuat dari bahan berkualitas terbaik mulai dari batu meteor hingga berlian biru senilai beberapa juta per karat. Dan ketika Faron Tan menerima hadiahnya, dia terkekeh dan membawakannya 200 mawar dan sebuah kondominium apartemen 4 lantai yang terletak di lingkungan yang sangat bereputasi yang terletak sangat dekat dengan rumahnya.
Livia kesal pada hadiah berantakan yang menyerbu setengah dari ruang tamunya yang sangat besar. Butuh setidaknya 5 pembersih untuk menyingkirkan semua mawar. Tak ingin menyia-nyiakan bunga cantik yang datang dalam bungkusan warna merah, putih, kuning, pink, dan biru itu, ia menghadiahkannya kepada tim pembersihnya. Dia senang rekening banknya dipenuhi dengan uang yang dia hasilkan dari perusahaan investasinya dan uang yang dia tabung dari bekerja sebagai kembaran Tio Brahmantio. Ketika dia menandatangani kontraknya yang bernilai jutaan dan terkadang bahkan miliaran, dia telah mengantongi 15% dari keuntungan tanpa sepengetahuannya. Mulia Rahman telah menasihatinya untuk melakukannya. Sebagian dari dirinya sudah mengharapkan hasil dari kontrak pernikahan paksa seperti mereka. Namun, Mulia Rahman sadar dia telah menyaksikan banyak kekacauan dalam pernikahan. Tetapi dia tidak berharap cucunya mengalami suatu hal yang menderita seperti itu. Mengesampingkan pikiran tentang uang, Livia mengangkat teleponnya untuk membelikannya kapal pesiar yang akan menyaingi hadiahnya. Dia membuat catatan mental untuk mulai mengembalikan semua hadiahnya atau bahkan menjualnya kembali untuk menghasilkan lebih banyak uang. Dia tidak menyukai gagasan menerima hadiah mahalnya dan tahu dia mungkin hanya akan menerima satu balasan. Livia tahu dia bisa menggunakan kembali uang itu untuk sesuatu yang lebih baik daripada perang hadiah kecil ini. Tepat ketika Livia mengirim hadiah itu kepadanya, dia menerima teks lain. Hatinya jatuh ke perutnya ketika dia melihat teks itu dari Neren Wijaya. Itu tentang waktu dan lokasi perjamuan. Ketika dia melihat nama-nama dalam obrolan grup, Livia hampir memutar matanya. Neren Wijaya benar-benar berani menambahkan Mulia Rahman ke dalam grup. Seberapa tebal kulitnya untuk melakukan sesuatu yang tidak tahu malu seperti itu? Seluruh keluarga Rahman dan Wijaya tahu Mulia Rahman tidak peduli pada Leoni. Dari semua cucunya, dialah yang menangis dan berteriak paling keras ketika dia melihat wajah menakutkan Mulia Rahman. Tumbuh dimanjakan, terlalu dicintai, dan dilindungi, ini adalah pertama kalinya Leoni melihat seorang pria dengan ekspresi tidak setuju. Tidak hanya itu, Mulia Rahman sedang mengalami hari yang sangat buruk dan kemarahan maupun gertakannya mengurangi suasana hatinya. Sejak saat itu, Leoni masuk daftar hitam sebagai cucunya. Dia menolak untuk memasukkannya ke dalam surat wasiatnya, dan Neren sangat marah ketika dia mendengar berita itu. Tetapi meskipun Neren Wijaya membenci kebenaran, dia tahu dia tidak bisa melawan perintahnya. Dia pasti mengira rencananya sempurna. Livia bergumam keras. Dia tahu dengan mengirim teks dalam kelompok, Mulia Rahman akan secara terang-terangan mengetahui Livia sedang menghadiri perjamuan. Ini akan meningkatkan kemungkinan Mulia Rahman pergi juga. Dalam beberapa detik setelah teks, Mulia Rahman memanggil Livia. "Halo kakek," jawabnya pada dering pertama. "Livia, kamu ingatkan perjamuannya besok malam. Kuharap kau sudah memikirkan gaun dan rencana untuk kencan." Mulia Rahman berbicara, melupakan semua formalitas dan langsung ke intinya. Mata Livia melebar. Perjamuannya besok malam? Dia berani bersumpah itu minggu depan. Apakah dia pindah tanggal? Dia tidak menduga hari berjalan begitu cepat. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.